Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa sih pengertian dari non-fiksi dan fiksi itu? Buku non-fiksi adalah hasil dari pemikiran atau secara fakta ada. Berbeda dengan buku fiksi. Buku fiksi itu adalah buku yang berdasarkan imajinasi atau daya hayal. Buku non-fiksi ini apa sih yang digunakan itu bahasanya harus bahasa formal. Kemudian bahasa yang digunakan adalah denotatif. Maksud dari denotatif ini tidak pengertiannya berupa ganda atau ada dua arti, jadi harus satu arti pengertiannya. Kemudian sesuai dengan fakta. Kemudian yang keempat, penulisan ilmiah populer biasanya yang dimaksud dengan buku non-fiksi, berupa ide baru, itu yang dimaksud dengan non-fiksi. Berbeda dengan fiksi. Fiksi menggunakan kata-kata kiasan atau gaya bahasa dalam bahasanya. Kemudian berdasarkan imajinasi atau daya hayal, ya. Jadi fiksi dan non-fiksi itu perbedaannya yaitu dari cara menuangkan ide atau gagasannya. Kalau non-fiksi yaitu karya sastra yang berbentuk dari pengalaman hidup sehari-hari atau yang sesuai dengan fakta. Berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi itu adalah daya hayal atau imajinasi dari pengarangnya. Untuk itu bisa kita melihat atau menyimak paparan PPT yang berhubungan dengan non-fiksi dan fiksi. Silahkan melihat penjabarannya di bawah ini. 4. Pengembangan diri dengan literasi. A. Definisi, ciri-ciri, serta jenis buku non-fiksi. B. Butir-butir penting dalam satu buku non-fiksi. C. Penyajian butir-butir penting dari satu buku non-fiksi. D. Butir-butir penting dalam dua buku non-fiksi. E. Persamaan dan perbedaan isi buku dua buku non-fiksi. A. Definisi, ciri, dan jenis buku non-fiksi. Definisi buku non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi berarti tidak berkaitan dengan fiksi, tapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi ditulis berdasarkan data, fakta, atau riset. Jadi, buku non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset. Ciri-ciri buku non-fiksi. Jenis buku non-fiksi. B. Butir-butir penting dalam satu buku non-fiksi. Cover buku, prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, daftar pustaka, glosarium, indeks. C. Penyajian butir-butir penting dari satu buku non-fiksi. Informasi penting dari buku non-fiksi dapat ditemukan langkah berikut. Peta, konsep, garis alur. Peta konsep atau garis alur merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Peta konsep dapat berbentuk bagan, diagram, atau tabel. Ringkasan. Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita. Isi ringkasan harus sesuai dengan isi buku. Langkah-langkah menyusun ringkasan dengan seksama hingga 2 atau 3 kali. Atau petunjuk dengan teliti isi buku untuk mendapatkan gagasan utama, sementara menggunakan bahasa sendiri. Ringkasan sementara untuk cek diperbaiki. Kata dalam ringkasan sementara
Jadi dan mencantumkan jumlah katanya pada akhir ringkasan. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, drama. Buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, buku pengayaan kepribadian. Unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Cover atau sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, indeks. Unsur-unsur buku fiksi. Unsur intrinsik buku fiksi. Tema, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang, latar. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra. Tema adalah gagasan pokok atau masalah yang dibicarakan. Amanat, pesan atau hikmah yang bisa kita peroleh dari membaca buku. Tokoh atau penokohan, tokoh utama, tokoh antagonis, dan tokoh protagonis. Sudut pandang, cara pengarang menilai tokohnya dalam cerita tersebut. Latar, tempat, suasana. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam membuat karangan bisa bahasa dari asal pengarang itu sendiri, atau campuran dari bahasa daerah atau campuran dari bahasa luar. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dilihat dari pendidikannya, agamanya, atau dari budayanya. Nilai-nilai dalam karya sastra, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial, dan nilai politik. B. Penilaian buku fiksi, kumpulan cerpen, dan puisi. Nilai-nilai dalam buku fiksi, langkah-langkah menilai buku fiksi, kumpulan cerpen, langkah-langkah menilai buku puisi. Nilai-nilai dalam buku fiksi atau kumpulan cerpen dan puisi. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Langkah menilai buku fiksi kumpulan cerpen. 1. Mengajukan pertanyaan literasi. 2. Mengajukan pertanyaan interpretatif. 3. Mengajukan pertanyaan integratif. 4. Mengajukan pertanyaan kritis. 5. Mengajukan pertanyaan kreatif. Langkah menilai buku puisi. C. Menilai buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Langkah menilai buku non-fiksi. Langkah meresensi buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku pengetahuan. Buku pengetahuan adalah buku yang berisi materi dan ilmu yang sering diajarkan dalam dunia akademis. Buku pengetahuan bersifat umum di kalangan masyarakat. Nilai-nilai dalam buku keterampilan. Buku keterampilan adalah buku yang dapat memperkaya dan meningkatkan kemampuan dasar pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas praktis dan mandiri. Buku kepribadian merupakan buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. C. Penilaian buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Langkah menilai buku non-fiksi. Langkah meresensi buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Nilai-nilai dalam buku pengetahuan. Nilai-nilai dalam buku keterampilan. Nilai-nilai dalam buku kepribadian. Buku pengetahuan adalah buku yang berisi materi dan ilmu yang sering diajarkan dalam dunia akademis. Buku pengetahuan bersifat umum di kalangan masyarakat. Buku keterampilan adalah buku yang dapat memperkaya dan meningkatkan kemampuan dasar pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas praktis dan mandiri. Buku kepribadian merupakan buku-buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Langkah menilai buku non-fiksi. Langkah menilai buku non-fiksi dapat dilakukan dengan meresensi. Menurut Slamet Suwardi, penulis buku Dasar-Dasar Meresensi Buku, ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda gunakan untuk meresensi buku.
Langkah meresensi menilai buku non-fiksi, melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang diresensi, membaca buku yang diresensi secara saksama, menandai bagian-bagian penting dalam buku, membuat intisari dan buku yang diresensi, menentukan penilaian terhadap isi buku. D. Laporan hasil diskusi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Unsur-unsur dalam laporan hasil diskusi buku, ulasan yang dideskripsikan dalam laporan hasil diskusi, penyusunan laporan hasil diskusi buku. Unsur-unsur dalam laporan hasil diskusi buku, topik masalah yang menjadi bahan diskusi, tujuan pelaksanaan diskusi, peserta diskusi. Unsur pembangkit novel dalam karya fiksi, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, tema amanat, latar tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur. Unsur ekstrinsik, biografi pengarang, nilai-nilai, situasi dan kondisi. Unsur kebahasaan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan. E. Perancangan novel atau novelet, cara merancang atau membuat novel atau novelet, presentasi hasil penulisan novel atau novelet. Berikut adalah langkah-langkah menulis novel: menentukan tokoh dalam novel, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam menyusun cerita, memberi judul yang menarik. Di akhir pembelajaran buku non-fiksi dan buku fiksi, silahkan Anda atau siswa-siswi membuat ringkasan buku non-fiksi. Carilah satu buku, contohnya buku B.J. Habibie. Tuliskan sinopsis buku dan harus mengandung 5W ditambah 1H. Tuliskan di buku latihan bahasa Indonesia, kemudian dikumpulkan kepada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.